Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Vina Fatmasari dari TKPKK Sri Rahayu CKB Angkatan 9 dari Kabupaten Madiun. Tujuan dari aksi nyata ini adalah aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa dari kegiatan ini adalah bersama rekan guru CKP yang lain menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Tiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur dari kegiatan ini adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. 1. Rencana perbaikan. 2. Mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Yang ketiga, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer serta konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Yang terakhir adalah berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan dari saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Oke, monggo Mbak Nena dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di Vkom Diseminasi Penyebaran Pemahaman dan Penerapan Pengalaman Budaya Positif di sekolah pada malam hari ini. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala TK PKK Sri Rahayu, dan ketiga acara inti yaitu penyampaian diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Vina Fatmasari CKP Angkatan ke-9. Yang keempat yaitu lain-lain, dan yang kelima penutup. Baiklah Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, menginjak acara pertama, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Marwati, Kepala TK PKK Sri Rahayu. Sudah hadir apa belum Bu Vina? Kayaknya belum Mbak Nena. Oh belum, nggih. Dilanjutkan saja nggih. Untuk acara yang ketiga yaitu acara inti, kepada Ibu Vina kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Nena selaku rekan sejawat saya yang ada di TK PKK Sri Rahayu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih sudah hadir di Vkon saya pada malam hari ini, di mana saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif saya yang saya lakukan di sekolahan. Untuk kegiatan ini atau Vkon ini untuk tugas saya memenuhi dari salah satu modul 1.4
yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolahan. Saya mulai, nggih. Apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, berbinekaan global, dan kreatif. Dan selanjutnya untuk miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Nah, di sini terutama saya pernah mengalaminya dan hampir setiap hari, karena sebelum memahami tentang modul ini pastinya Bu Guru atau Pak Guru di sekolahan pernah mengalami miskonsepsi sebagai tersebut, ya. Misal saya di sekolahan itu selalu menekankan di mana anak harus mengikuti apa yang saya katakan, apa yang Bu Guru katakan. Nah, di situ ternyata kurang tepat, karena di mana pembelajaran yang diferensi itu adalah anak memilih pembelajaran yang diminati atau pembelajaran yang disukai sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana guru hanyalah untuk menuntun kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zamannya, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Apakah dari Bapak Ibu guru juga pernah mengalami tentang miskonsepsi teori kontrol? Pernah, Bu. Pernah. Ya, semoga dengan kita mempelajari modul ini nanti kedepannya kita tidak miskonsepsi kembali, nggih, Bapak Ibu guru semuanya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Yang selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini agak error lagi. Saya stop dulu, guys. Layarnya ini saya buka kembali agar anak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dan berpihak kepada anak, seperti itu. Dan selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apakah Bapak Ibu semuanya di sekolah juga sudah menerapkan disiplin positif? Sampun Bu. Sampun. Sudah Bu Vina. Ya, alhamdulillah. Semoga terus berlanjut dan konsisten ya Bapak Ibu. Siap. Siap Bu Vin. Baiklah Bapak Ibu. Saya awali dari nilai kebajikan ya. Terima kasih kepada Bu Mawati yang bisa gabung. Mohon maaf Bu, sudah saya mulai. Saya mulai nilai-nilai dari kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita mendapatkan siswa itu dari berbagai jenis keluarga ya. Jadi guru harus welcome kepada semua siswanya di sekolahan, baik itu dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi: 1. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua, IPA Primary Years Program atau BAP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan atau hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu Bapak Ibu tugas kita yang ada di sekolahan, nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, dari BIP, dan keterampilan hidup atau life skill, di mana guru harus yaitu tadi welcome kepada anak-anak dengan rendah hati. Guru menerima dan senyumnya setiap hari. Ya anak-anak, selamat datang. Walaupun di rumah tadi ada masalah dan sebagainya, kalau di sekolahan kita sudah berubah menjadi seorang yang tersenyum dan seakan-akan tidak ada masalah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia, setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. Jadi di mana kebutuhan anak-anak di sekolahan itu tentang bertahan hidup. Misalnya bertahan hidup adalah anak-anak kita memperoleh makanan yang cukup, pakaian yang baik, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, cinta sayang dan rasa kasih sayang, di mana anak-anak diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah kebebasan. Anak-anak mandiri, memiliki pilihannya, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang keempat adalah kesenangan atau fun, yaitu anak-anak bebas bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Yang kelima adalah kekuasaan atau penguasaan, di mana anak-anak mendapatkan harga dirinya, keinginan untuk dianggap
memimpin prestasi dan diakui dan didengarkan. Jadi di mana kalau anak-anak kita mempunyai pendapat ataupun kritikan terhadap gurunya, sebaiknya Bapak Ibu guru semuanya, terutama saya juga di sekolahan itu menerima bagaimana kekurangan kita ataupun apa yang disampaikan anak-anak, seperti itu. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, nah itu semua masuk di dalam motivasi ekstrinsik. Dan motivasi perilaku manusia selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu termasuk pada motivasi intrinsik. Jadi muncul dari dalam diri anak. Kalau motivasi ekstrinsik yaitu muncul dari luar anak ataupun misalnya kita yang memberikan support ke anak-anak. Nah, kalau motivasi intrinsik itu adalah dari dalam diri anak sendiri yang muncul untuk memberi mereka semangat. Selanjutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman terdiri dari tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman ataupun fisik dan fisik. Nah, ini kelihatannya kalau saat ini di era pendidikan hukuman harus ditiadakan ya Bapak Ibu, kalau menurut saya. Karena hukuman itu akan membuat anak seperti gimana ya, takut dan terputus motivasinya. Kalau konsekuensi terdiri dari terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring anak atau murid. Yang ketiga adalah restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, apabila nanti ada murid kita yang bermasalah di sekolahan, pasti setiap hari juga ada masalah nggih Bapak Ibu di sekolahan. Mari kita selesaikan dengan restitusi, jangan dengan hukuman nggih, agar anak-anak tetap ada motivasi untuk belajar di sekolahan. Untuk selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Yang satu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini sebelum saya jelaskan, kira-kira Bapak Ibu guru memilih posisi yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Mana Pak Bayu? Present betul Bu. Kalau saya jujur saja masih sebagai teman Bu. Oh, sebagai teman. Oke. Tapi kadang ya bacot kebablasan. Nggih, biasanya kalau sebagai teman nanti muridnya ketergantungan nggih kepada gurunya. Nggih. Dan kurang rasa antara siswa dan murid itu kayak gimana ya Pak kalau teman itu? Kurang sopannya itu. Nggih, biasanya terus kalau ngatur niku radi lunjak ngoten nggih. Terus nggih. Nah, nggih. Ya Pak, tapi kalau posisi teman mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi nggih Pak Bayu. Mungkin anak-anak membutuhkan curhat ataupun menyampaikan pendapat-pendapatnya seperti itu. Kalau di sekolahan saya di TK mungkin ada waktunya untuk menjadi teman, pemantau, dan manajer. Di mana teman misal guru
guru menemani anak-anak bermain di halaman ataupun di ruangan, main APE dalam dan APE luar seperti itu. Kalau pemantau, setiap hari pasti semua guru menjadi pemantau, nggih. Bagaimana anak-anak didik kita belajar, bagaimana anak didik kita bermain, berteman dengan teman-temannya. Dan menjadi manajer di mana guru mengarahkan hal yang baik kepada anak-anak, memberi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak pernah mengerjakannya. Nah, untuk kata-kata ini kelihatannya kita pernah mengucapkan ya Bapak Ibu. Ternyata hal seperti ini kurang tepat juga kalau menurut pembelajaran yang ada di modul ini. Pastinya anak-anak juga merasakan hal yang kurang menyenangkan saatnya di sekolahan. Mungkin nanti kita akan belajar lebih bagaimana ya, kata-katanya lebih diperhalus lagi nggih Bapak Ibu. Bisa kalau anak tidak mengikuti pembelajaran atau belum menjalankan apa yang diperintahkan guru, mungkin ditanya dulu masalahnya di mana, kamu tidak mengikuti pembelajaran yang diajarkan Bapak Ibu, seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau menurut saya, keyakinan kelas itu lebih baik karena peraturan-peraturan itu telah disetujui dan dibuat bersama oleh guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas itu akan dilaksanakan oleh guru dan siswa. Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu peraturan yang dicetuskan tanpa ada persetujuan dari murid ataupun guru. Peraturan itu misalkan sudah dibuat oleh sekolahan. Seperti itu. Apakah Bapak Ibu sependapat dengan saya? Iya, Mbak. Pendapat Ya, terima kasih pendapat. Ya, selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi peraturan keyakinan kelas tidak usah terlalu panjang Bapak Ibu. Jadi agar anak-anak bisa teringat apa yang telah dijadikan keyakinan di kelasnya. Kalau terlalu panjang, pasti anak-anak bingung. Tadi apa ya yang sudah dicantumkan yang ada di peraturan tadi? Pasti anak-anak bingung. Dan selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahan sehingga mudah diterapkan. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa membuat keyakinan kelas itu harus disesuaikan dengan kondisi kelas, kondisi murid, dan kondisi di mana sekolah kita berada. Misalkan kalau sekolah saya ada di desa, sangat berbeda sekali dengan sekolahan yang ada di kota. Ya, karena kita mempunyai lingkup sekolah yang berbeda. Alamnya yang sudah berbeda, ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas. Dan murid kita juga berasal dari lingkungan pedesaan, tidak seperti yang ada di lingkungan di kota, maksud saya seperti itu. Dan selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi saat kita membuat keyakinan kelas, kita buat bersama-sama dengan murid. Jadi murid lebih memahami dan dalam menerapkannya, murid-murid lebih konsekuensi, bisa diterapkan setiap hari. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, apabila murid kita ada yang melakukan kesalahan, misalnya kalau di sekolah TK misal itu seringnya adalah berebut jajan dan berebut mainan. Nah, di situ pasti ada salah satu siswa yang menangis karena saat ontok-ontokan, oyo-oyoan itu mesti ada rasa takut dan kecewa dari temannya tadi. Nah, sebagai guru, yang pertama tidak boleh langsung mengejas siswanya. Pasti kamu yang salah. Nah, sebaiknya jangan seperti itu, kurang tepat. Nanti kalau kita mengejas seperti itu, pasti dua belah pihak ini pasti akan nangis, Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan maksudnya adalah apakah yang dibuat atau dilanggar anak-anak itu termasuk dari keyakinan kelas. Kalau iya, berarti anak tersebut melanggar dan ya, Bapak Ibu guru bisa meluruskannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 1. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, itu ibu kita menstabilkan identitasnya. Jadi kita duduk bersama dengan anaknya. Kalau saya itu mendudukkan 2 anak. Jadi anak yang menjadi misalkan yang punya jajan itu dan satunya anak yang merebut jajan itu. Jadi nanti sama-sama tahu bagaimana duduk permasalahannya. Dan selanjutnya adalah tentang validasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, di mana anak itu marah karena anak itu merasakan haknya itu direbut. Misalkan kalau ada yang punya mainan atau jajan direbut oleh temannya, dia tuh pasti marah. Nah, di situ Bapak Ibu guru juga harus menanyakan, kenapa kamu tadi kok marah? Seperti itu. Karena seperti itu nanti anak pasti menjawabnya. Karena seperti ini loh Bu, bla 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 bla, seperti itu. Nah, jadi satunya dari pihak yang satunya pasti tahu duduk masalahnya seperti apa. Kenapa kok dia dibentak-bentak ataupun kenapa temannya kok marah-marah, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kita ubah ya. Jangan mengecat siswa. Pasti kamu yang salah. Kita harus melakukan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan kelas, di mana berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, dari sini nanti anak-anak pasti ingat, oh iya, keyakinan kelas ini yang telah saya langgar. Berarti saya harus bagaimana, Bu? Nah, jadi di situ Bapak Ibu guru baru bisa memberikan saran kepada anak, seperti ini, Nak. Kamu harus seperti ini, seperti itu. Jadi nanti anak-anak juga akan intinya lilih sendiri ngoten nggih. Dan satu pihaknya juga tahu dalam kenapa tadi ada masalah seperti ini, dan selanjutnya nanti tidak akan diulangi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita lanjutkan lagi. Nah, inilah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolahan. Mari kita simak bersama-sama.
Nah, itu Bapak Ibu, saat saya melakukan segitiga restitusi, ternyata anak itu juga masih merasa bagaimana gitu ya, karena jajannya itu direbut sama si Rahma itu. Si Selanya itu saat saya tenangkan, saya tanya permasalahannya di mana, saya ajak untuk Sariman itu juga cuma ngelerek saja. Di situ dia tuh masih mungkin masih marah ya karena jajannya diambil dan dimakan sama Rahma tanpa permisi dulu. Tapi dari situ si Selanya selanjutnya juga mengetahui bahwa ya wes lah, jajanku diambil wes habis piye nah seperti itu. Dan selanjutnya mungkin kedepannya dia juga kalaupun punya jajan akan dibagi, katanya seperti itu. Tapi juga nggak tahu nggih Bapak Ibu, karena anak usia dini kan beda dengan mungkin yang ada sudah di SD ataupun di SMP. Kalau di anak usia dini di TK kontrol emosinya mungkin sangat masih labil nggih. Dia berjanji ya tidak diulangi lagi, tapi kan nggak tahu. Seperti kita saja yang dewasa, apabila kita punya jajan gitu, tiba-tiba diambil dan dimakan dihabiskan, bagaimana perasaan Anda? Ya. Nah, itulah anak-anak yang ada di sekolahan. Ya, gimana Bu Nur? Sedih, ya betul. Pasti Bu Nur juga gini. Ya, jajan kudu ditindak nih, seperti itu ya Bu Nur ya. Kerep Bu Nur gitu ya. Oke. Nah, untuk di penghujung Vicon ini atau dari pemaparan disiplin saya yaitu penutup, di mana dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan di negara kita, ya, Standar Nasional Pendidikan. Dan selanjutnya, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, Bapak Ibu, demikianlah diseminasi saya penyebaran pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolahan. Dan untuk acara selanjutnya adalah lain-lain. Monggo Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya ataupun yang mau membagi pengalamannya tentang budaya positif yang ada di sekolahan dan bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Mungkin di sini ada yang di setingkat lebih saya, yaitu Bapak Bayu atau Bu Novia, bisa berbagi pengalamannya. Monggo dipersilahkan. Bu Novia. Iya Pak. Iya, itu dari Mina Bu. Positif kasus saya itu ada dua. Yang pertama tentang bullying itu, dan yang kedua ada siswa yang pernah bolos tapi itu lebih dari sekali. Nah, yang bullying itu memang anaknya itu juga suka jarak. Yang dibully ini suka jarak. Tapi kalau di lokne kayak gitu di lokne temennya kayak gitu, dia marah. Kemarin saya terapkan juga segitiga restitusi berkaitan dengan itu. Ada lagi yang lain, Bu Nafi biasanya. Monggo Bu Nafi. Monggo Bu Nafi. Bu Nafi, Bu Nafi. Bu Nur Hamidah.
atau dari Bu Ida? Sementara enggak, Mbak. Maaf, ada orang mantu, suaranya kan bising. Iya, monggo Bu Nafi bisa bantu Pak permasalahan dari Pak Bayu. Iya, terima kasih atas waktunya Bu Vina. Sebelumnya saya mau mencoba membantu yang dari Bu Novia tadi ya. Siap, oke. Kasusnya juga pernah ada di lembaga saya. Jadi itu murid saya itu neneknya kan namanya Mbok Ngah gitu deh. Terus kemudian tuh teman-teman yang lain tuh kan tahu karena si Mbok Ngah ini kan jualan rujak gitu. Nah, ketika temennya itu ngejek si anak itu tadi, si Eren, namanya kan Eren, itu ngejeknya juga gini, Mbok Nah gitu. Otomatis kan si R-nya itu marah ya, karena kan ngejeknya itu pakai nama Mbak Hutinya gitu. Terus akhirnya saya manggil si anak tersebut. Nah, kemudian saya ginikan, coba sini dulu Mas, no. Kalau misalnya coba lihat dulu Mbak Erennya marah sampai nangis, kan pernah sampai nangis juga gitu. Nah, kalau misalnya itu nanti sampean yang digitukan, kira-kira marah enggak? Nah, itu kalau nggak salah tuh bapaknya namanya siapa ya kemarin itu, Sarno atau siapa gitu loh Mbak, itu kan sudah anaknya udah lulus ya, kalau nggak salah bapaknya namanya Sarno. Terus saya ginikan, coba kalau gantian ketika Mbak Eren manggil bapaknya sampean Pak Sarno gitu, kira-kira kamu marah enggak tuh? Jawabnya, ya marah toh Bu. Nah, sama Mbak Erin, kalau kamu gitu kan dia juga akan marah. Jadi diusahakan besok jangan diulangi lagi ya. Terus saya suruh untuk minta maaf ke Mbak Erinnya gitu, ke anak yang diejek itu. Jadi ketika saya menyelesaikan ke lembaga itu, saya kembalikan lagi jika permasalahan itu menimpa si anak yang mengejek itu. Jadi perasaan mereka gimana gitu. Jadi mereka akan tahu sendiri, oh ternyata ini salah, oh ternyata ini benar, oh ternyata ini nggak boleh ditiru, seperti itu. Penyelesaian saya di sekolah seperti itu, Novia. Nah, karena itu juga sangat penting gitu. Karena kan biar ada biar nggak ada miskomunikasi antara kita dengan orang tua ataupun kita dengan si anak. Jadi tetap jika si anak mengatakan seperti itu, kita juga harus tanya ke orang tuanya juga. Terus kita memecahkan solusi bersama orang tuanya juga, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu masukan dari saya. Baik Bu Nafi, terima kasih penjelasannya yang saya tanyakan tadi. Ternyata pembulian yang seperti itu tuh di TK juga ada ya Bu? Saya pikir hanya di SD saja. Iya betul ada. Terus selain itu juga ada pembulian, itu gimana ya, pembulian atau gimana saya juga bingung. Di TK saya itu kan ada siswa yang berasal dari cucunya Bu Nyai dari pondok. Nah, itu kalau orang di sekitar itu tuh manggilnya Pak gitu, padahal masih kecil, Pak Iski gitu. Terus teman-teman yang lain tuh menirukan, itu juga Pak Iski, manggilnya Pak Iski gitu. Tapi cuma si anak tersebut mungkin sudah terbiasa dengan panggilan itu. Ya, itu kira-kira namanya pembulian apa bukan, nggih? Cuma mungkin si itu tergantung anaknya juga ya Bu ya. Oh gitu. Tapi memang si anak itu nggak masalah sih, karena udah terbiasa dipanggil Pak Iski gitu. Nah, terus teman-teman yang lain yang dari lingkungan selain pondok atau selain di Umbul itu manggilnya juga jadi Pak Iski gitu manggilnya. Bukan Mas Iski tapi jadi Pak Iski. Karena menirukan teman yang biasanya manggil Pak itu tadi. Mungkin niatnya itu seperti bercanda gitu ya Bu Nafi? Memang kalau yang tetangganya Iski itu tadi bukan bercanda sih Mbak, tapi kayak Mbak Sakni ngoten lho. Mbak Sakni kan Mbak Sakni anaknya ibunya itu Mbak Sakni putrane ke Mas Iski itu tadi. Jadi
bahasanya itu Pak Iski gitu. Terus anaknya ikut-ikutan Pak gitu. Tapi teman-teman yang lain jadi ikut-ikutan manggilnya Pak, bukan Mas. Berarti itu sudah Iski. terbiasa Bu Nafi. Kalau Iya. sudah terbiasa itu mungkin anaknya juga nggak mempermasalahkan kalau sudah terbiasa seperti itu. Iya betul. Paling cuma ekspresinya gini, cuma gitu toh ekspresinya itu. Cuma enggak marah tapi enggak. Mungkin ada Bu Nur ada pengalaman? Dari segi Belum, Mbak. Belum, ini suaranya bising di sini. Oh gitu. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu tadi dari contoh segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau memberikan saran ataupun pengalamannya tentang 5 dari apa tadi, kontrol guru tadi, dari penghukum, dari pemantau ataupun manajer ataupun teman. Dari Bu Nafi memilih dari yang apa Bu Nafi? Untuk yang 5 kontrol tadi, posisi kontrol tadi. Maksudnya yang sudah pernah saya jalani atau Ya mungkin dari pengalamannya Bu Nafi di sekolahan. oh ya. Kalau saya itu membuat merasa bersalah nggih, itu. Terus kemudian teman, terus kemudian pemantau juga. Terus ini saya berusaha untuk menjadi posisi seorang manajer gitu. Itu Bu Bina. Oke. Ya. Iya. Tapi Mungkin nggih kalau kadang teman- mungkin ya, tapi gini Bu Bina nggih. Mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di TK sama di SD itu memang ada yang berbeda, ada yang sama, tetapi mungkin penyelesaiannya itu agak berbeda. Jadi penyelesaian guru TK ketika menghadapi si anak gimana, penyelesaian guru SD, guru SMP ketika menghadapi si anak gimana. Itu kalau menurut saya, menurut pemikiran saya itu ternyata selama ini kita sebagai pendidik guru TK itu sudah menerapkan hal tersebut. Namun kita belum pernah menyadarinya gitu. Karena memang ketika kita menghadapi anak itu kita kan dituntut tidak boleh marah sama anak, tidak boleh menghukum anak, kemudian harus mencari jalan positifnya. Kemudian kita juga harus memberi mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak. Kemudian ketika kita berucap pun sebenarnya kita kan tidak boleh mengatakan jangan, tidak boleh itu nggih. Jadi memang itu sebenarnya sudah kita terapkan sehari-hari, namun kita belum menyadarinya seperti itu. Ternyata selama ini yang kita jalani, kita adalah sebagai manajer, kemudian kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, namun kita belum menyadarinya dan ketika kita menyelesaikan masalah itu mungkin belum seruntut seperti kita memperoleh materi di perkuliahan ini, Matan. Betul. Saya Nggih, Bu Nafi. Saya juga baru menyadari tentang hal-hal semua itu ya, dimana kita mempelajari dari yang pertama tentang filosofi dan selanjutnya tentang visi guru, kisi-kisi guru itu dan budaya positif ini ternyata sebenarnya kita sudah menjalaninya, tapi mungkin kurang sempurna seperti itu, nggih. Nah, semoga kedepannya dengan kita sudah mempelajari modul ini di modul 1.1 sampai 1.4 ini sebagai kita tambahan ilmu dalam menerapkan pembelajaran yang ada di sekolahan. Kalau saya tentang 5 posisi kontrol, mungkin dari teman, misal kita menemani anak-anak itu tadi bermain ataupun ya sebagai teman curhat. Kalau di TK itu anak-anak datang itu murid saya itu langsung
ibu cium kanan kiri, terus baru itu curhat. Tadi saya di rumah ada akan apa, tadi sarapannya apa, seperti itu, apa yang dikatakan bapaknya, dan ya komplek Bu. Kalau anak TK nggih, karena anak TK yang dilakukan di rumah itu pasti diceritakan di sekolahan. Nah, untuk kalau yang pemantau setiap hari saat kita di sekolahan pasti kita memantau anak-anak dari datang hingga nanti anak-anak pulang. Dan untuk yang manajer terutama kita pasti membuat pembelajaran yang dimana semuanya dikhususkan untuk anak. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di ruang Vikon pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, curhatkan bersama, mendapat sebagai sebuah pengalaman dari Bapak Ibu, saya terapkan di diri saya, dan apa yang pengalaman saya, kalau yang baik monggo bisa dipakai seperti itu. Dari saya tutup. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mari kita lebih semangat lagi menjalankan pendidikan di guru penggerak ini, di mana kita harus bergerak dan menggerakkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Bu Vina. Ya, sebelumnya monggo Bu Nena ditutup dulu. Terima kasih Bu Vina dan Bapak dan Ibu Guru. Sangat menarik sekali pembahasan pada malam hari ini. Sangat menarik sekali ya Bu Vina. Terima kasih banget, ini pengalaman yang sangat mengesankan, terutama buat saya. Semoga kedepannya lembaga kami dan lembaga Bapak Ibu menjadi lembaga yang lebih amanah lagi dan lebih semangat lagi dan pengalaman dan ilmunya kepada anak didik kita. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan Fikom pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru semua sudah memberikan waktu untuk Bu Vina untuk menyampaikan materinya, dan selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, talur, jadilah ulat di atas pohon, makan daun, perutnya kenyang, jadilah kepompong, menutup diri, terbuka, keluar kepala, beginilah, jadilah kupu-kupu. Yeay. Ternyata Yeay, beri tepuk tangan buat Bu Nafi. Itu harusnya kita sambil berdiri. Oh, harusnya. gitu. Iya. Nah, saat ini malam ini dua-dua aja Bu Nafi. Kalau nanti di sekolahan kita prakteknya sambil berdiri. Terima kasih Bu Vina atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan bagus tentunya, dan saya sangat senang dapat hal baru tentang materi segitiga restitusi. Terima kasih Bu Vina ilmunya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vina atas pemaparan materinya. Materinya bagus sekali. Saya lebih tahu tentang bagaimana budaya positif di sekolah. Semangat Bu Vina dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Alfi, saya teman sejauh dari Bu Vina. Saya akan memberikan apresiasi presentasi yang telah disampaikan Bu Vina.
Presentasi yang telah disampaikan Bu Vina sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, karena ilmu yang diberikan itu tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita bisa tahu cara menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Semoga ilmu yang diberikan Bu Vina bermanfaat untuk saya dan untuk lembaga saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nafi, rekan sejawat dari Bu Vina, akan memberikan apresiasi dari presentasi yang sudah dilakukan Bu Vina tadi. Untuk presentasinya Bu Vina yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah, itu materinya sangat luar biasa sekali dan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya juga bagi saya, karena dalam materi tersebut kita jadi tahu bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, kemudian dengan cara validasi tindakan yang salah, dan juga dengan cara menanyakan keyakinan kelas. Juga dari materi tadi kita juga tahu posisi kita sebagai guru itu harus seperti apa di sekolah, yaitu yang dulunya kita itu sebagai hanya sebagai pemantau, kemudian sebagai teman, dan juga sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dengan materi tadi kita jadi tahu seharusnya kita itu harus memposisikan diri yaitu sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahannya siswa. Begitu. Cukup sekian umpan balik dari saya. Ada kurang punya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nida. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Vina Fatmawati yang merupakan CKP Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Di sini saya akan merefleksi tentang kegiatan pengimbasan dari budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Vina, yang mana beliau sudah menerapkan filosofi pendidikan menurut Dirjen Dewantara yang berpusat pada murid. Hal ini terlihat dalam kegiatan penyampaian segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh Bu Vina, di mana beliau sudah menerapkan berpusat pada murid, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menanamkan disiplin positif kepada anak, sehingga nilai-nilai kebajikan yang telah kita terapkan di sekolah ataupun keyakinan kelas yang ada di kelas bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah sebagian mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan ke kelas, tapi belum ditunjukkan kepada anak-anak. Nanti ini semua akan ditunjukkan kepada anak-anak tentang keyakinan kelas. Siapa tahu apa itu tentang keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama halnya tentang seperti janji, TK, PKK, Rahayu, yang dimana satu, patuh kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua, sayang sesama teman. Terus yang ketiga, berbagi makanan atau jajan kepada teman. Terus yang keempat, membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya yang kelima, datang sekolah tepat waktu. Tidak boleh terlambat datang ke sekolahan. Terus yang terakhir adalah jangan berhenti untuk rajin belajar. Jadi di kelas anak-anak harus menyelesaikan pembelajaran atau materi yang diberikan guru, dikerjakan bersama-sama, dikerjakan mandiri apapun dikerjakan secara kelompok. Nah, keyakinan kelas itu sudah kita cakapkan ya kemarin. Nih, nanti keyakinan kelas kita ini akan ditempel di tembok yang setiap hari anak-anak bisa melihatnya.
pertama ini apa ya? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terus yang kedua ini, ayo buang sampah di tempat. Nanya kalau buang jajan di mana? Di tempat sampah. Terus kepada orang tua dan guru harus patuh berkata yang sopan. Sama orang tua juga seperti itu. Yang ketiga adalah teman-temanku berbeda, tetapi aku tetap sayang. Jadi sayang sesama teman. Walaupun sampai Mbak Sela ini sama Mas Awif sama tidak jenis kelaminnya perempuan dan Mas Awif adalah jenis kelaminnya laki, tapi harus sayang sesama teman. Walaupun kita berbeda dari keluarga, kita dari mana, tetap harus sayang sesama teman. Nggak boleh ejek-ejek. Aku berbeda, nggak boleh. Masih buatan Pak. Dan selanjutnya adalah datang sekolah tepat waktu. Nah, jadi anak-anak ke sekolah tidak ketinggalan dan dia tidak ketinggalan pelajaran. Selanjutnya adalah berbagi jajan. Nah, apabila anak-anak itu mempunyai jajan lebih, anak-anak dibagi sama teman. Nah, temannya kalau minta dikasih nama boten. Dikasih. Selanjutnya adalah jagalah kebersihan lingkungan sekolahan. Jagalah kebersihan lingkungan sekolahan. Misalnya kalau ada sampah yang berserakan di teras atau di halaman kelas, ada kertas sobekan kertas, dibuang di mana, Cak? Di tempat sampah. Boleh dibiarkan saja? Tidak boleh. Terus yang terakhir adalah jangan berhenti belajar dan belajar dengan semangat. Jadi anak-anak kalau belajar yang semangat. Oke, anak-anak apakah sudah setuju dengan keyakinan kelas ini? Setuju. Terima kasih. Nanti keyakinan kelasnya ditempel di tembok dan setiap hari anak-anak bisa melihatnya. Ya? Cukup ya? Sudah paham? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Sekian dari Bu Guru. Terima kasih untuk kerjasamanya membuat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kegiatan ini adalah perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Saya menjadi sangat antusias dan semangat untuk melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di TK PKK Sri Rahayu Kabupaten Madiun. Refleksi pelaksanaan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat atau rekan guru dilaksanakan melalui Vikon atau daring pada tanggal 22 Oktober 2023. Rencana perbaikan: 1. Melakukan evaluasi secara berkala. 2. Terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak sekolah. Yang ketiga, terus belajar untuk meminimalisir kekurangan yang ada. Yang selanjutnya, terus meningkatkan ilmu pengetahuan tentang budaya positif. Dan yang terakhir, menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid dan lingkungan belajar.